sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Perkenalkan, saya Citra Ignacia Rory, Pluit, Jakarta Utara. Malam ini saya akan memandu jalannya FCC kita dengan materi guru hebat di era industri. Ya, begini perbedaannya ya Bu ya. Generasi Z setelah ini apa ya? Kenapa ini dinamakan generasi Z? Gitu. Generasi seolah ini generasi terakhir. Ini bukan generasi terakhir, akan tetapi ini adalah generasi di mana loncatan pengetahuan ke depan itu tidak pernah bisa terbayangkan. Gitu. Makanya sebagian orang memberikan julukan untuk generasi Z, untuk generasi setelah generasi Z ini ada generasi Alpha, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi itulah bedanya generasi revolusi industri 4.0 dan revolusi industri sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita tahu nih, habis TV hitam putih pasti ada TV berwarna. Habis TV yang besar-besar ini pasti ada TV yang tipis. Habis teknologi ini pasti ada teknologi yang itu. Kita sudah bisa tebak. Tapi generasi revolusi industri 4.0 ini rata-rata sesuatu yang dihasilkan oleh generasi revolusi 4.0 ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Duh, kok kamera saya saja sudah paling hebat, itu ada kamera lagi, handphone dengan kamera yang paling bagus gitu kan. Tuh, yang 4G aja gitu kan belum semuanya terjangkau oleh internet, oleh spider, sekarang sudah ada lagi 5.0 gitu kan. Nah, jadi generasi Z ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang IoT, Internet of Things, Big Data dan sebagainya. Generasi setelah ini adalah mereka yang lahir karena adanya pengetahuan itu gitu. Mungkin kita tidak tahu, tapi yang jelas kemudian bilang bahwa generasi setelah ini adalah generasi Alpha. Gitu. Oke, jadi kita sudah mendapatkan jawaban ya dari pertanyaan Bu Enda. Adakah siswa setelah generasi ya? Karena set kita tahu bersama adalah abjad terakhir ya. Dan jawabannya untuk generasi lonjakan tidak bisa diprediksi. Kalau hari ini saya mau pakai handphone yang kameranya 2, besok pasti iklannya ada kamera 3. Gitu juga kamera ya. Dan untuk generasi yang dimaksud dengan Pak Dudi ini yaitu generasi yang selanjutnya generasi alfa yang mungkin kita tidak bisa prediksikan. Oke, pertanyaan yang kedua dibuka. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Nanti sebutkan nama sama instansi Bapak Ibu Guru ya. Dan tolong teman-teman yang lain bisa meng-off-kan mikrofonnya. Silakan ya Bu. Pak Dudi, standby Pak. Saya Bu. Ya. Nama saya. Halo. Ya Ibu. Iya. Nama saya Suliaswati Pak. Saya mengajar di SMP. Nah, kalau melihat saya sendiri tuh, kalau tadi lihat dari penjelasan Bapak, berarti saya itu termasuk dari generasi Y ya? Generasi X. Yang mandiri, cerdas, dan kreatif. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan gitu. Kemudian saya mengajar di generasi Z sekarang. Dimana pribadi mereka itu sudah terbiasa dengan peralatan digital. Ini mungkin berdasarkan survei ya yang dipercaya gitu. Kemudian terbiasa dengan internet, kemudian membangun relasi lewat dunia maya, terbiasa dengan literasi karena adanya Google. Tapi dalam kenyataannya, sini daerah saya itu ketika saya menggunakan aplikasi yang menggunakan internet, ya kuota seperti itu, anak-anak kebanyakan merasa dengan kuotanya gitu, tapi mereka hanya penggunaannya yang kurang efektif gitu. Jadi hanya untuk
main game atau dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasi atau mengarahkan mereka agar penggunaan gadget ini bisa maksimal? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sulis ya. Sebetulnya ini dilema kita semua. Jadi gini Bu, saya pernah teman-teman di tempat saya tuh sering kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jermannya tuh sering berseloroh gitu kan. Kenapa dulu guru-guru kenapa dulu siswa yang diajar dengan kurikulum CBSA gitu kan, sepertinya lebih mampu untuk berpikir dibandingkan dengan siswa yang sekarang kurikulumnya sangat ketat sekali gitu. Nah ini tantangan buat kita gitu kan. Jadi ternyata dulu itu kita bisa bedakan. Kalau kita kotor-kotoran gitu kan, orang tua kita nggak begitu ya. Kalaupun misalnya marah juga karena kotornya itu jelas gitu, mereka tahu kita bisa kotor. Kalau di sini kita mau kotor-kotoran di mana, kecuali di kampung ya. Kalau di kampung, bahkan di tempat saya saja, di tempat saya itu 20 kota terdekat itu pada larang itu jaraknya sekitar 15 kiloan kurang lebih. Nah kampung banget di tempat saya itu, kampung banget. Bahkan saya itu ini ke internet sinyal ada kan antena tambahan. Nah, yang seperti itu juga sama di tempat saya ada Bu. Jadi begitu mereka sedang asik main game gitu kan, itu nggak bisa gitu, dilarang gitu. Kamu jangan main game. Itu luar biasa. Jadi kita mencoba mencari gitu. Kalau misalnya mereka suka main game, ya kita coba bermain game di kelas gitu. Ini model yang kita dan mereka sepakat misal terus kan kebetulan hafal sejarah. Jadi kalau saya hafal sejarah, jadi ketika saya masuk ke saya akan gunting kertas gitu kan. Kertas itu saya gunting. Dulu kan kita sering ada tuh kuis yang nyari apa gitu kan, nyari kertas, dia lari ke sini, kemudian dia lari ke depan, dia cari kertas di situ ada petunjuk, mungkin jawabannya ada di bawah meja, kemudian anak lari lagi ke bawah meja, dilihat mungkin jawabannya ada di atas papan tulis, lari ke papan tulis. Nah seperti permainan seperti itu, karena mereka anak-anak generasi Z ini itu akan cepat bosan ketika hanya disuguhkan materi, apalagi misalnya listening gitu kan. Yo, sekarang anak-anak catat apa yang Bapak ucapin ya. Jadi wah terus gurunya ngomong apa sejarah dulu itu begini, anak-anak ngantuk Bu. Di tempat saya tuh sering banget anak-anak ketiduran, Pak saya izin mau ke air, saya izin ngantuk gitu. Memang begitu, mereka lemah gitu, lemah dalam menangkap materi ketika materi itu tidak sesuai dengan kondisi psikis mereka, karena itu tadi karakter mereka itu kan gitu. Karakter generasi poin Z itu gitu, generasi Z itu gitu karakternya. Terbiasa dengan peralatan digital, terbiasa dengan internet, membangun relasi lewat dunia maya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya nyata, sepertinya kayaknya gimana gitu kan. Tapi kalau di dunia maya gitu kan, ada temennya pasang status saja, jangan-jangan ke saya ya. Kok dia begitu sih? Kok kenapa begini sih gitu. Padahal modal yang pasang status itu belum tentu ke dia gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya? Pertama, menurut saya kita tahu kebiasaan anak-anak di institusi kita masing-masing gitu. Kita tahu kebiasaan mereka. Nah, kita bisa cari tuh pemecahannya. Mereka senangnya apa sih? Oh, game ya. Oh, gamenya begitu ya. Oh, kita coba deh gitu kan. Kalau saya gitu, jadi kuis, kayak kuis siapa dia gitu kan. Zaman dulu tuh waktu saya kecil kan ada tuh kuis siapa dia, kemudian kuis yang nyari apa gitu, peralatan kemana gitu. Itu saya terapin tuh di sekolah tuh. Akhirnya anak-anak suka. Terus yang paling unik di tempat saya itu, ketika kita membawakan materi di dalam ruangan, itu
titik jenuhnya itu mereka cepat sekali. Tapi ketika kita jalan-jalan di luar, misalnya gitu, di bawah tiang bendera atau di bawah pohon gitu, ya, di bawah pohon itu kan sama anak-anak itu kan kita ngobrol bareng di bawah pohon di luar kelas, itu mereka antusias sekali. Dan usahakan menurut saya, ini yang di tempat saya Bu ya, jadi di tempat saya itu minta mereka untuk mencari gitu. Kita minta mereka untuk mencari. Jadi bukan lagi kita suapin gitu kan. Memang kita suapin tapi caranya itu kita buat mereka mencari sendiri. Kamu tahu nggak perang di Ponorogo itu? Tahu Pak, kisahnya. Kamu tahu di Ponorogo itu fisiknya seperti apa? Bisa digambar. Ada Pak yang di uang 5.000-an gitu kan. Nah, sekarang coba tolong nyari. Poin sekarang tolong nyari. Mana kejadian atau berapa, siapa saja yang terlibat di dalamnya, terus apa hasilnya gitu. Itu mereka antusias tuh. Kalau kita anak-anak, jadi Pangeran Diponegoro itu adalah begini. Beliau berjuang di sini pada tahun segini. Kenapa beliau melakukan pemberontakan kepada Belanda? Karena itu anak-anak bosen gitu yang saya lihat ya di tempat saya itu bosen melihat anak-anak itu beli 15 menit saya ngomong itu anak-anak udah pada ngantuk Pak, izin ke air ya silakan. Baru yang ini masuk, yang lain udah keluar Pak, izin lagi ke air ya silakan. Tapi ketika konsepnya kita rubah gitu kan, kita tanya kamu tahu nggak Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Oke, 17 Agustus. Siapa aja yang terlibat di situ? Ada Soekarno, ada Hatta, terus siapa lagi ya Pak? Coba cari di internet. Kira-kira siapa aja? Tulis di buku. Kemudian ada kejadian sebelum itu, coba kalian cari tahu. Kejadian apa sih sebetulnya yang ada di situ? Terus cari. Anak-anak jadi antusias. Oh iya, cari lagi. Oh iya, begini. Akhirnya kita bisa. Nah, kamu udah tahu kan proklamasi. Nah, sekarang apalagi proklamasi ya. Saya kasih 15 menit. Silakan hafalkan. Jadi gitu anak-anak tuh. Jadi mereka tidak bisa karena kita lihat kepribadian mereka itu berbeda dengan kepribadian generasi-generasi. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Paparannya sangat jelas sekali. Apalagi dalam sejarah ya Pak. Kalau misalkan saya dulu guru sejarah yang seperti guru sejarah di Agsi itu luar biasa. Mungkin tidak akan kalau dulu kan saya tuh generasi Y gitu ya, X gitu ya. Jadi ya gitu ketika menjelaskan saja gitu. Jadi permainannya sedikit. Tapi kalau sekarang saya lihat dari Agsi itu kan asosiasi guru sejarah ya, sangat luar biasa deh. 100 lah 1000 lah nilainya buat Agsi gitu, luar biasa pokoknya, menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya. Terima kasih ya Pak ya. Iya Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu ya, Ibu Suliaswati. Oke, untuk sesi yang pertama 2 pertanyaan terjawab habis oleh Pak Dudi. Wah, keren Pak pembahasan yang pertama nih ya Pak. Sekarang kita boleh buka lagi ya Pak ya. 2 pertanyaan lagi ya. Bisa kan ya Pak ya? Kita masih punya ada kira kurang lebih 5 menit ya Pak. Masih bisa ya? Ya, boleh. Oke, kita buka 2 pertanyaan lagi ya. Yang mau bertanya silakan, tapi yang teman-teman yang baru saja gabung bisa di off dulu ya mikrofonnya ya. Yang mau bertanya langsung dipersilakan Pak. Mari. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wisnu Wibowo dari SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul. Pertanyaannya gini, ini kita sekarang itu kan ngajar generasi Z Pak. Itu caranya menanamkan disiplin generasi Z itu kan mungkin berbeda dengan generasi kita. Mungkin ada trik-trik tersendiri nggak Pak untuk khusus yang generasi Z ini yang menanamkan kedisiplinan. Karena kami di SMK itu kan butuh anak yang disiplin karena sebentar lagi mau kerja gitu dah. Tapi kalau di sisi lain nanti kalau kita terlalu keras itu juga tahu sendirilah ada LSM, ada HAM dan sebagainya itu. Itu gimana Pak? Matur nuwun. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi ini bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu ya. Di tempat saya juga sebetulnya baru belum lama karena kita cari solusi bagaimana supaya anak bisa masuk bisa
bisa masuk sesuai waktu dan keluar pun sesuai dengan jadwalnya gitu. Dulu juga sama di tempat kami sempat apa istilahnya keteteran gitu ya masalah disiplin. Tapi ternyata kuncinya adalah gadget, Pak. Jadi gini, ketika pagi itu kita ada guru piket. Gitu pagi itu siswa yang masuk mereka langsung titipkan handphonenya. Titipkan handphone. Nggak usah tidak perlu mahal harus ada locker gitu kan enggak. Jadi per kelas kita kasih kartus gitu kan, kartus ada 3 kartus. Kemudian masuk, kemudian mereka yang siswa masuk itu handphone itu kemudian masukkan ke dalam plastik yang buat itu. Plastik kuat yang di dalamnya ada nomornya. Kemudian kita masukin plastik itu, nomornya kasih. Jadi nomornya ada 2 di plastik itu, nomornya 1 kasih dia, masukin lagi. Handphone itu tidak boleh diambil kecuali ada izin dari guru, kemudian dan boleh diambil setelah jam pelajaran selesai. Setelah jam pelajaran selesai. Gitu. Nah, itu alhamdulillah sih meminimalisir, walaupun tidak semuanya, tetap kalau siswa yang Badung itu tetap saja ada Pak yang masukin handphone ke celana gitu atau ke tas atau kemana gitu, ke kaos kaki gitu, tetap aja ada gitu. Tapi kita bisa monitor. Mereka yang kedapatan membawa handphone ketika di waktu jam belajar di lingkungan sekolah gitu, kita kasih sanksi. Kalau saya kasih sanksinya itu dia suruh baca Quran 1 juz gitu kan. Jadi kalau ada yang baca Quran 1 juz di lapangan gitu misalnya, oh berarti ini kena hukuman nih gitu, seperti itu. Walaupun ini pun perlu perbaikan sih, gitu. perlu perbaikan gitu. Dan kita tidak bisa melakukan kebijakan di sekolah sendirian. Semua orang harus ikut andil. Dari mulai kepala sekolah, wakil, guru, penjaga, kantin, semua itu harus ikut andil karena tidak bisa dengan sendirinya. Di tempat saya seperti itu karena mereka ketergantungan dengan pertamanya sih gini, tempat saya itu siswa yang telat begitu telat di atas 10 menit misalnya langsung panggil, dia langsung baca Quran gitu kan 1 juz. Setelah baca Quran 1 juz. Lama kelamaan mungkin karena dia sudah terbiasa telat lagi. Jadi seolah-olah ini sudah biasa gitu saya telat. Jadi biasa aja gitu. Nah, ini nggak efektif gitu. Jadi lama-lama banyak yang telat ya gitu. Wah, ini nggak efektif. Ini pun baru masuk ke depan, baru tahun semester ini dan saya sih belum efektif, tapi dampaknya lebih banyak dari yang kemarin. Mungkin begitu sharing dari saya. Barangkali dari Bu Citra ada gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak. Di sekolah kami juga memang tidak diizinkan untuk anak-anak membawa handphone. Tetapi jikalau dia membawa handphone berarti ada kontak langsung dengan wali kelas, berarti anak tersebut mungkin dalam keadaan sakit yang harus berkomunikasi dengan langsung orang tuanya. Tetapi kalau tidak ada izin langsung ke wali kelas, tentunya anak-anak memang tidak bisa diizinkan membawa handphone. Karena ada waktu juga anak-anak yang menggunakan komputer ya, yang langsung dengan akses internet. Jikalau memang mereka lagi dalam proses pembelajaran yang harus menggunakan koneksi internet, pasti mereka akan langsung diizinkan untuk ke ruang lab komputer. Tapi kalau untuk memegang gadget, handphone atau tabnya, untuk pribadi memang sekolah kami memang bekerja sama dengan orang tua untuk bisa melihat anak-anak juga, karena anak-anak sekarang lebih canggih dari kita. Di saat kita periksa tas mereka pasti ada di map mereka. Nah, dan kita pasti akan kewalahan untuk melihat anak-anak satu persatu ya Pak, apalagi dalam kelas besar SMA kayak gitu. Jadi ya memang benar pemateri kita Pak Dudi ya. Nah, jadi kita harus ada kerjasama dengan orang tua dan pihak sekolah untuk anak-anak juga. Mungkin tambahan demikian Pak. Terima kasih. Dan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu Guru yang masih on mikrofonnya, mohon maaf bisa di off dulu Pak, Bapak Ibu.
Pak Dudi, ini ada pertanyaan nih Ya. lewat chat nih dari Pak Ari. Soalnya ini pertanyaannya bicara mengenai tantangan untuk pengajar. Apakah mungkin dapat menjadi ancaman ya Pak buat kita para pengajar, Bapak dan Ibu guru? Bisa langsung dijawab ya Pak, tapi teman-teman bisa di off belum ya? Mikrofonnya yang masih on tolong di off ya. Pak Lias Habibi tolong di off dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ari. Bicara tantangan untuk mengajar, apakah mungkin dapat menjadi ancaman? Oke. Jadi gini, saat ini kita sebagai guru itu sudah tidak bisa lagi seperti generasi sebelumnya. Kalau dulu ya, jadi kita tidak menguasai. Jadi karena kebiasaan atau kepribadian kita terbiasa dengan dari Google. Wah, salah kalau di zaman kita gitu kan zaman sekarang bisa jadi tidak lebih pintar dari murid sekarang bisa jadi lebih pintar dari gurunya karena mereka inilah mungkin kita hadir bersama-sama Sampainya jam segini karena Pas azan mulai. sudah. Itu Bisa apa lah? oh, Agak panjang bisa. oh iya. Jam 12 bisa. Maghrib itu ya. Untuk cuma berapa jam? Cuma 1 jam. Ada berapa jam? Menit lah itu namanya. 30 menit. Pas sampai. Gak MCL ya. Lu nggak pakai itu kok? Jadi balik pakai itu nambahin. Oh. Buku satu berapa? Halo, halo. Dan Bu Citra. lagi ada Iya Pak. Bu Irma, tolong di off dulu Bu mikrofonnya. Bu Irma. Pak Lias juga, Pak Fikman Habibi, tolong di off dulu ya Pak. Halo, saya mau Oke. bertanya. Halo Ibu, Halo. bentar ya Bu, ini ya Bu, ini pertanyaannya belum dijawab Bu untuk pertanyaan yang kedua. Bisa menunggu Ibu sebentar? Oke. Iya, di off dulu ya Bu ya, mikrofonnya ya. Terima kasih Ya. Bu. Jadi untuk pertanyaan Pak Ari ya, diulang ya. Bicara tantangan untuk pengajar, apakah mungkin dapat menjadi ancaman bagi kita pengajar, Bapak Ibu guru di sekolah? Bisa langsung dijawab Pak, mari. Iya. Itu baru sudah Ibu Citra. Suaranya nggak kedengaran Pak. Soalnya Halo. tadi ada yang on. Jadi Pak Ari nggak kedengaran. Bisa dijawab lagi Pak? Boleh. Jadi gini, guru sekarang itu tidak lagi menjadi guru yang serba bisa seperti dulu waktu kita gitu ya. Jadi guru waktu kita itu kan semua serba bisa. Jadi guru kalau sekarang nggak bisa. Bahkan kadang-kadang siswa itu bisa jadi lebih pintar dari gurunya. Karena apa? Karena kebiasaan mereka adalah terbiasa dengan literasi. Mereka sudah terbiasa dengan Google. Jadi kalau mereka penasaran, masa iya sih Pak Guru itu bilang begitu ya? Coba kita cari di Google yuk. Besok kita bisa ditagih. Gitu. Itu bisa jadi ancaman buat kita. Ini tantangan sekaligus ancaman. Jadi kita tidak bisa lagi berleha-leha, oh ini saya lebih tahu dari kamu tahu apa sih? Itu nggak bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Gitu. Halo Ibu.
Oke Pak. Halo. Pak Ari gimana Ya. Pak? Pak Ari bisa menyimak? Oke, Pak Ari, makasih banyak jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, masih ada satu lagi Pak ya? Satu lagi. Terakhir Satu ya lagi Bu ya. sebelum kita, iya terakhir ya, Ya, kita buka pertanyaannya terakhir ya. Oke, dipersilakan Ibu, mari. Halo. Halo, saya mau bertanya. Halo. Iya Bu Ya, Rini, Bu. mari Bu, mari. Begini Pak, di sekolah saya kan menggunakan HP dan laptop itu untuk pembelajaran. Ya. Mulai dari buku-buku mereka pakai digital. Mm-mm. Kemudian tugas-tugas yang saya berikan, saya kirim secara online. Ya. Bahkan untuk video pembelajaran juga saya kirim secara online. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini kalau di sekolah saya tidak boleh membawa HP atau tidak boleh pakai laptop? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa mengajar tradisional bisa, tetapi karena tuntutan zaman yang milenial, saya menyesuaikan diri. Dan anak-anak suka dengan hal-hal seperti itu. Mereka bersemangat dan sangat bersemangat. Sebagai contoh, anak-anak sekarang kan di rumah, ya. Kemudian mau menghadapi ujian. Mereka saya buatkan latihan soal untuk ujian. Dan antusiasme mengerjakan itu luar biasa banyak. Ya, dari 20 kelas yang ada, itu sekitar 17 kelas itu mengerjakan. Ya. Jadi hanya berapa itu? 15% yang tidak mengerjakan anaknya. Ya. Itu bukti bahwa anak-anak zaman sekarang lebih senang belajar dengan menggunakan HP atau laptop. Begitu, Pak? Si Bu Rini. Sebetulnya gini, kita bisa siasati sih sebetulnya gitu ya. Tidak mesti misalnya harus dengan laptop atau dengan handphone gitu ya. Atau walaupun misalnya mereka terbiasa dengan itu, jadi gini, yang kita hindari itu kebiasaan mereka yang tidak baik gitu. Jadi gini, sebetulnya kalau mengandalkan literasi, generasi sekarang itu sudah sangat luar biasa kayaknya. Literasi itu sudah sangat luar biasa kayaknya. Kita saat ini hanya mengarahkan, menurut saya gitu ya Bu ya, kita saat ini hanya mengarahkan. Ini loh nak, yang jadi pegangan kita, ini loh yang harus kita kita tempuh, ini loh yang kita kerjakan, ini yang tidak boleh kita kerjakan gitu. Jadi kalau bicara, saya pegang literasi dari Kemdikbud ya, itu Pak nggak komplit bukunya, komplitan Google gitu kan. Oh ya nggak apa-apa gitu kan, yang penting kita kan punya silabus gitu, kita punya arahan gitu. Kita sama-sama punya arahan. Nah, arahan yang saya kasih itu yang jadi patokan. Kalian boleh cari dari mana saja. Gitu. Makanya tadi kita tidak bisa memaksakan juga gitu. Jadi kalian harus punya handphone. Kalau yang di kampung itu kan kalian harus punya handphone. Nanti begitu besok datang orang tuanya ke rumah, Pak, emang betul ya harus punya handphone ya? Saya harus jual kambing dulu ini gitu kan. Ini jadi memberatkan gitu. Jadi garis besarnya adalah generasi Z itu memiliki literasi yang sangat-sangat kaya. Kita guru, apalagi guru mereka itu hanya mengarahkan, menurut saya gitu ya. Jadi arahkan gitu. Mau kemana sih gitu. Jadi ini loh tujuan kita. Ini pembelajaran kita nih. Target pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengenal sosok seorang Kapiten Patimura, kepribadiannya gitu kan, kemudian apa gitu. Bahkan kalau misalnya ada game
Halo. Gitu kan tentang sejarah dan sebagainya gitu. Jadi kita hanya menjembatani mereka. Karena literasi mereka itu sangat banyak. Literasi generasi Z itu sangat banyak. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.